Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel di Master Rumus Fisika bareng Kak Ulfa. Nah, melanjutkan video sebelumnya, kita akan ambil variasi soal yang pada dua garis. Yang kemarin itu kan pas satu garis sumbu X. Jadi sekarang kita ambil yang dua garis, yaitu bekerja pada garis X dan juga garis Y. Atau kita ingat ini adalah yang ada vektor-vektornya. Jadi kalau ada soal yang kayak gini, maka ingat bahwa ini adalah resultan vektor. Maka nanti untuk jawabannya pasti pakai persamaan yang seperti ini. E, ya. E, sigma E atau E di titik R. E resultan itu adalah akar dari, ingat itu persamaannya. Berarti di sini nanti adalah E1 kuadrat tambah E2 kuadrat tambah 2 kali E1 kali dengan E2 kali dengan cos theta. Ini kakak hanya mengingatkan kembali, kalau misalkan dia segitiga, pasti yang kita pakai adalah persamaan vektor. Resultan vektor. Mau itu gaya, mau itu kuat medan, semua pakai ini persamaannya. Baik, kita kembali ke soal. Lihat ya. Yang mau kita bahas adalah kuat medan listrik pada segitiga. Kebetulan segitiga yang digambar kali ini adalah segitiga siku. Sikunya berada pada B. Nah, pertanyaannya bukan yang ditanya di B, tetapi yang ditanya adalah di titik C. Di titik C. Oke. Kembali konsep dasarnya adalah arah dari kuat medan. Arah dari kuat medan. Ingat, partikel itu kita anggap positif. Kemudian yang positif, kalau muatan positif maka dia akan ke dalam. Kalau dia negatif pasti kalau yang positif keluar, yang negatif ke dalam, gitu. Positif dengan negatif akan tarik menarik, negatif dengan negatif akan tolak menolak. Nah, ambil ya. Jika AB 3 cm, BC 4 cm, muatan A minus 9 nanokolom dan muatan B itu adalah 16 nanokolom. Ingat, nanokolom. Kalau dia buat di sini nanokolom kan, Dek, berarti yang dikasih tahu itu adalah Ki-A. Ki-nya itu adalah sebesar minus 9 nanokolom. Minus hanya menunjukkan arah, tidak masuk di perhitungan, ya. Sekali lagi kata tekankan. Maka ini adalah 9 dikali 10 pangkat minus 9 kolom. Nano ya, Dek. Nano ya. Berarti untuk Ki-B-nya berapa? Itu ada 16 nanokolom. Ganti lagi konversinya. 16 kali 10 pangkat minus 9 kolom. Kayak gitu kan? Baik. Sekarang kita kemari. AB dan BC. AB-nya katanya bernilai berapa, Dek? 3 cm ya. 3 cm. Berarti 3 kali 10 pangkat minus 2. Satuannya adalah meter. Lalu ada BC ya. BC ini nilainya adalah 4 cm. Berarti berapa itu? 4 kali 10 pangkat minus 2. Satuannya adalah meter. Baik, yang ditanya kuat medan listrik di titik C. Berarti fokus kita adalah Mbak C. Mbak C ini yang jadi fokus. Gitu. C-nya kita anggap positif, Dekku. Kita anggap positif. Baik, lihat ya. Kalau yang A tadi muatannya muatan apa? Muatan negatif. Berarti si A ini adalah negatif. Si B itu adalah positif. Nah, seperti ini. Sekarang kita lihat. Jika C itu adalah partikel atau titik partikel, C-nya positif. C terhadap A itu apa? C terhadap A? Tarik, menarik. Berarti C-nya ini akan menuju si A. Nah, ini. C-nya akan menuju si A. Merah aja biar nampak bedanya ya. Nah, ini. C-nya akan menuju si A. Gitu. Inilah yang disebut dengan E yang terjadi antara C terhadap A. Tuh dia. Baik. Sekarang kita lihat antara C dengan B itu sama-sama positif. Berarti C-nya menuju B atau menjauhi B? Pasti menjauhi B. Berarti kalau menjauhi B kemari dia nanti, Dek? Nah, inilah dia E yang terjadi antara C dan dengan B. Nah, ECB. Wow, berarti kayak gitu Kak gambarannya. Iya, betul. Di sini diperlukan analisis yang cukup ketat. Ya, dan angkanya ini agak tinggi. Maka nanti kita pakai kalkulator, bantuan kalkulator ya. Kalau begitu untuk mencari resultannya pakai ini, Kak. Iya, E1. E1, E2 dan cos theta.
E1-nya nanti rumusnya pasti seperti ini. E1 sama dengan K, E1-nya kita anggap yang ini ya. Ini sebagai E1. Berarti yang kita ambil di sini adalah muatan A. Berarti QA dibagi dengan R antara A ke B ya. AB kuadrat. Ini dia. AB kuadrat. Nah, ini jadi persoalan ini. AB-nya kan belum ada jaraknya. Tapi kita tahu ini kan dia 3 cm, yang AB 3 cm. 3 cm. Yang ini 4 cm. Kalau ini berarti pakai dalil Pitagoras ya. Dalil Pitagoras yang menyatakan bahwa nilai R itu sama dengan akar dari A kuadrat tambah B kuadrat. Berarti akar dari siapa? 3 kuadrat tambah dengan 4 kuadrat. 3 kuadrat berapa? 9 ya. 9 tambah 4 kuadrat 16. 9 tambah 16 adalah 25. Akar 25 adalah 5. Berarti 5 cm. Berarti miringnya ini adalah 5 cm. Oke? Berarti RAB-nya ini nanti adalah 5 cm. Baik. Nah, kemudian apa lagi nanti Kak? Untuk mencari nilai dari E2 itu adalah K. Yang 2 adalah si B. Berarti QB dibagi dengan R AB kuadrat. Ini berarti tadi apa? AC ya. AC kuadrat. Nah, B-nya udah ada. B-nya sudah ada 4. Sekarang mencari sudut. Nah, ini yang jadi persoalan ini. Sudut. Kenapa ini harus muncul? Theta 2 sama dengan 180 dikurang theta 1. Maka nilai dari theta 2 ini adalah min kosinus dari theta 1. Buset, gitu ya kan? Yang kita tinjau siapa? Yang kita tinjau D adalah si C. Ini adalah si C. Inilah sudut yang dibentuk C. Bisa? Kalau kakak gambarkan kemari kan, ginilah gambarannya deh. Nah, ini tetanya. Ini si C. Udah? Di sini si B, di sini si A. Betul? Berarti kalau ditanya di sini adalah nilai cos theta. Cos theta itu adalah sami ya. Samiko, samping per miring. Nah, samping per miring. Sampingnya siapa Kak Ulfa? Sampingnya si sudut. Samping si sudut itu adalah ini, BC. Berapa nilai BC-nya? 4. Berarti ini 4 cm. Ini adalah siapa? Depan. Depannya si sudut. Depannya berapa tadi? 3. Miringnya tadi berapa? Miringnya itu adalah berapa tadi? 5 cm. Berarti cos theta 1. Ini kan theta 1 nih. Itu adalah sami, samping per miring. Berapa sampingnya? 4. Sampingnya 4. Miringnya berapa? Miringnya 5. Berarti 4 per 5. Ya. Berarti cos theta 1 itu adalah 4 per 5. Ini adalah 0,8. Gitu. Bisa? Berarti sudut di sini adalah 0,8. Tapi yang pertanyaannya adalah sudut di sini, Dek. Ini sudutnya. Kemari. Itu yang jadi persoalan. Ya kan? Berarti Kak untuk mencari theta 2, itu kan di soal udah dikasih tahu. Theta 2 di matematika itu adalah 180 dikurang dengan theta 1. Nah, ini kan lurus, ini kan 180, Dek. Dikuranglah dengan theta 1. Itulah sisanya ini. Tapi di matematika dirincikan lagi bahwa theta 2 yang tadi pernyataannya 180 dikurang theta 1 itu sama dengan minus cos dari theta 1. Berarti ini artinya theta 2 itu adalah minus cos dari theta 1. Berapa dari nilai theta 1? Cos theta 1 itu nilainya adalah 4 per 5. Berarti cos dari theta 2 ya itu adalah minus 4 per 5 atau di sini adalah minus 0,8. Parah ya Kak? Iya. Ini soal yang agak sedikit analisis panjang. Bisa? Baik, tinggal kita cari satu persatu. Baru kita masukkan nanti ke persamaan umumnya yang menyatakan E di titik P itu adalah akar yang tadi Adik. E1 kuadrat tambah E2 kuadrat tambah 2 kali E1 kali E2 kali dengan cos theta. Bisa? Baik.
Sekarang ini kita turunkan, berarti E1-nya sama dengan kaki A. K-nya 9 kali 10 pangkat 9. Muatan A-nya berapa tadi? Muatan A-nya bernilai 9 ya. Berarti 9 kali 10 pangkat 9. Dibagi dengan R-nya berapa tadi? R antara si AC. AC 5 ya. Berarti 5 kali 10 pangkat minus 2 kuadrat. Gitu kan? Lalu kita masukkan kemari. Banyak ini angkanya. 9 kali 9 kali 9 kali 10 pangkat 9. Ini minus ya. Ini minus. Berarti kalau minus mati ya. Sub. Berarti tinggal 9 kali 9. Dibagi dengan 5 kali 5. 25. Dibagi dengan 10 pangkat minus 4. Berarti 81 dibagi dengan 25. Naik ke atas ya. Jadi positif dan itu. 10 pangkat 4. 1. Baik, nanti kita cari matematikanya. Untuk mencari nilai E2-nya, di mana kita buat ya supaya ini nggak ganggu. Sini aja lah dulu. E2 berarti 9 kali 10 pangkat 9 kali berapa nano? 16 ya. 16 kali 10 pangkat minus 9 ya. Dibagi dengan 4 ya. AB-nya 4 ya. 4 kali 10 pangkat minus 2. Di sini kuadrat. Baik, ini mati kayak tadi. Sub. 9 kali 16 cocok. Dibagi dengan 4 pangkat 2, 16 kali 10 pangkat minus 4. Mati. Cocok kamu rasa? Cocok ya. Berarti naik ke atas jadi positif. Berarti di sini adalah 9 kali 10 pangkat 4. Satuannya adalah Newton per Coulomb. Ini juga Newton per Coulomb. Panjang sangat. Tinggal dimasukkan kemari. Berarti E di titik P sama dengan akar dari berapa kita buat ini? Nih ya. Berarti 81 per 25 ya. Kali 10 pangkat 4. Baik. Terus dikali dengan 9 kali 10 pangkat 4. Tambah kurang. Cos dia kan negatif tadi, negatif 0,8 atau negatif 4 per 5. Kakak bikin aja sini. Minus 4 per 5 ya. Dikali, tapi harus ada 2-nya dulu ya, Dik. Harus rinci kita buat. Negatifnya kakak depankan karena hasilnya ini negatif. Di sini ada cos negatif. Cos yang minus 0,8 tadi ya. Jadi kakak buat di sini 2 kali E1 81 per 25 kali 10 pangkat 4 kali berapa tadi? 9 kali 10 pangkat 4 kali berapa tadi nih? 4 per 5. Oke, 4 per 5. Ups. Seperti ini. Banyak ya. Kalau sudah seperti ini, tinggal kita gabungkan aja nanti. Yang ini kan sama ini nanti mati nih ya. Ini sama ini mati. Tapi nanti coba kalian komentari di kolom komentar untuk jawabannya. Melihat aktifnya kalian ya. Untuk itu nanti jawabannya lihat di box deskripsi kakak. Tapi yang jelas ini, kalau misalkan kita bisa selesaikan, kita selesaikan dulu. Ini nggak bisa papan tulisnya nih. Lihat. Di sini ada yang sama. 81 dengan 25. Ini 81 dengan 25. Ini bisa kita matikan nanti. 9 pangkat 4 juga sama. Ini juga sama. Berarti nanti yang tertinggal di sini adalah 4 per 5-nya. 4 per 5-nya. Ya. Oke, untuk itu, untuk keaktifan kalian semua, coba cari jawabannya, langsung berikan komentar kepada kakak di kolom komentar, dan nanti cek jawaban yang benar di box deskripsi. Ya, sampai di sini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.